Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar fisika. Kali ini Miss akan membahas soal review persiapan penilaian harian untuk subbab gaya dan hukum Newton. Mari kita pelajari bersama. Pembahasan yang pertama, ya, Miss mulai dari esai ya. Nah, ini pembahasan yang nomor 2. Yang nomor 1 itu soalnya tentang bunyi hukum Newton, hukum 1 Newton dan contohnya ya. Hukum 2 Newton dan contohnya, hukum 3 Newton dan contohnya. Ya, kalian bisa lihat materi itu ya di buku paket kalian. Ya, silakan dibuka bunyi hukum 1 Newton, 2 dan 3, kemudian contoh-contohnya apa saja. Ya. Untuk yang nomor 2, ya misalkan bahas ini langsung. Sebuah balok bermasa 3 kg. Ya. Diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat seperti gambar berikut. Balok tersebut kemudian ditumpuk ya dengan balok lain bermasa 2 kg gitu ya. Nah, percepatan sistem balok dengan F yang sama. Nah, perhatikan ya, jika di percepatan dengan yang ditanya percepatan ya didorong dengan gaya F yang sama gitu ya. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini ya, berarti ada dua situasi atau dua kondisi gitu ya. Kita lihat situasi pertama. Situasi pertama ya. Itu ada balok bermasa 3 kg. Ya, berarti masanya 3 kg. Ya. Diberi gaya F. Ya, gayanya sebesar F gitu ya, Miss tulis ya. Kemudian percepatannya 2 meter per sekon pangkat 2. Ya. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermasa 2 kg. Ya, nah ini situasi kedua. Ya, situasi kedua. Ya, situasi kedua. Ya. Jadi masanya itu ditumpuk, berarti kan jadi 3 ditambah 2 gitu ya. Jadi 5 kg karena ditumpuk. Gitu. Ya. Masanya 2 kg. Oke, jadi tadinya 3, sekarang ditambah 2 jadi 5. Berapa percepatannya? Ya, yang ditanya jika didorong dengan F yang sama, berarti F-nya juga sama dengan F. Yang ditanya adalah A-nya. Gitu. Nah, kita lihat dari situasi pertama, ya. Apa sih yang belum ada nilainya yang harus kita cari dari situasi pertama yang bisa kita gunakan pada situasi kedua, ya. Ya, apa? Ya, betul F-nya, ya. F kita cari. Berarti dari situasi pertama kita cari F. F sama dengan M dikali A. Gitu. Ya, M-nya 3 kg. A-nya 2 meter per S pangkat 2. Nah, berarti F-nya berapa? 3 kali 2? Iya, 6 kg meter per S pangkat 2. Gitu ya. Atau 6 Newton. Ya, ini untuk F-nya. Nah, setelah kita dapat ini, baru deh kita pakai di sini. Ya, kita pakai di sini. Ya, berarti kalau A yang ditanya, A sama dengan F dibagi M. Ya, berarti A sama dengan F-nya itu 6. M-nya 5. Nah, berarti kita hitung saja 6 bagi 5 berapa, atau 6 per 5M pangkat S pangkat 2 gini juga boleh ya. Kalau kalian mau cari itu juga boleh ya, berarti A-nya sama dengan 1,2 meter per S pangkat 2 gitu ya. Soal esai berikutnya. Sebuah balok 20 kg berada di atas bidang datar ditarik gaya mendatar sebesar 30 Newton dan dihambat gaya mendatar ke belakang sebesar 5 Newton. Nah, ini biar lebih mudah dalam mengerjakan soalnya, kalian bisa gambar dulu. Ya, kita gambar dulu coba. Ya, kita gambar sebentar.
Ya, ini ada sebuah balok, ya, ada sebuah balok, ya, ada sebuah balok, masanya 20 kg, ya. Kemudian di atas bidang datar ditarik gaya sebesar, ditarik sebesar 30 Newton, ya. Dan dihambat gaya mendatar ke belakang. Gaya hambatnya ke sini, ke belakang itu 5 Newton. Nah, seperti ini gambarannya. Ya, yang ditanya tentukan percepatan yang timbul, ya, pada balok, ya, pada saat T-nya 10 detik, ya. Nah, kemudian jarak yang ditempuh balok selama 10 detik. Jadi ada 2 pertanyaannya, gitu ya. Nah, dari sini kita tahu, kita dapatkan apa nih? Ya. Sigma F, ya, resultan gaya, ya. Resultan gaya adalah yang gaya ke kanan positif dikurang dengan yang ke kiri 5. Berarti resultan gayanya 25 Newton, ya. Yang A ditanya adalah percepatan, ya, sigma F dibagi M. Udah, tinggal 25 dibagi 20, ya. Kita sederhanakan jadi 5 dibagi 4, gitu ya, meter per S pangkat 2, ya. Yang B yang ditanya adalah jarak yang ditempuh balok, ya. Sebentar, yang kecepatannya belum, ya. V-nya yang ada 3 berarti yang ditanya. Ya, kita hapus dulu. V-nya kita cari dulu, ya. Berarti kalau ditanya V, ya, ditanya V sama dengan apa nih? VT, ya, berarti, ya, VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT-nya sama dengan V0-nya itu 0, ya, ditambah 5/4 dikali T-nya 10, gitu. Ya, tinggal kita hitung saja. Ini boleh kita kalikan langsung, ya. 0 karena di sini 0, berarti anggap tidak ada. 5 kali 10 50 dibagi 4, ya. 25 dibagi 2, gitu ya. Atau VT-nya sama dengan 25 dibagi 2, 12,5 meter per sekon, ya. Nah, yang terakhir C-nya baru tanya S. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T pangkat 2, ya. V0-nya 0, ya, kali T ditambah setengah dikali 5/4 dikali 10 kuadrat, ya. 10 kuadrat itu 100, ya. Berarti di sini jadi 5. Ini 100 kita bagi 4, ya, bisa, ya. 100 bagi 4 aja jadi 25. Ya, jadi 25 kali 5 itu 125, ya, dibagi 2 berarti 62,5, ya, meter, gitu, ya. Yang nomor 3, ya, berapa gaya yang bekerja pada sebuah mobil sedan kosong bermasa 700 kg dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat. Nah, yang ini F, yang A, ya. F sama dengan M kali A, ya. Kita hitung aja masanya 700 kg, ya. Dikali dengan A-nya 5 meter per S pangkat 2. Berapa nih? 7 kali 5 35, 3500 Newton, gitu ya. Yang B
Jika Bapak Arifin bermassa 80 kg berada di dalam mobil tersebut, berapakah gaya yang bekerja jika diketahui percepatannya sama? Percepatannya sama berarti pakai 5 ya. Nah, berarti ada yang berubah apa nih? Berarti massanya ya. Massanya itu sekarang massa mobil ditambah massa Pak Arifin gitu ya. Jadi 700 kg ditambah 80 ya. Lanjut, berarti F-nya yang kita cari adalah ini 780 ya. Maaf, tulis ini 780 kg. Ya. Berarti di sini M kali A. Ya, berarti 780 kg ya dikali dengan 5 meter per S pangkat 2. Jadi berapa nih? Ya, jadi gaya yang dibutuhkan adalah 3.900 Newton. Jadi makin masanya makin besar, gaya yang dibutuhkannya makin besar juga gitu ya. Yang dibutuhkan untuk bergerak dengan percepatan yang sama. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Suatu gaya konstan yang besarnya 8 Newton bekerja pada benda bermassa 16 kg. Jika benda pada awalnya diam, maka berapakah laju benda setelah gaya tersebut bekerja selama 4 detik? Ya. Kita tulis dulu diketahuinya. Ya. F sama dengan 8 Newton. Ya. Bekerja pada benda bermassa 16 kg gitu ya. Jika benda pada awalnya diam, berarti V0-nya itu sama dengan 0 ya. Maka berapakah laju benda tersebut setelah gaya tersebut bekerja selama 4 detik. Berarti yang ini 4 detik, yang ditanya adalah Vt-nya gitu. Ya. Vt-nya berapa? Nah, Vt itu apa rumusnya? Yes, V0 tambah A kali T. Ya, A-nya belum ada. Berarti kita cari dari F dan M ini. Kita dapatkan A-nya. Ya, A itu F dibagi M. Ya, berarti 8 dibagi 16 atau 1/2. Gitu ya, M per S pangkat 2. Jadi kita masukkan Vt sama dengan V0-nya 0 ditambah A-nya setengah, T-nya 4. Berarti Vt-nya sama dengan 4 bagi 2, 2 meter per sekuat. Nah, kita bahas sekarang soal menjodohkan ya. Hukum kelembaman. Hukum kelembaman nih hubungannya apa dengan ini? Hukum Newton 3, hukum Newton. Oh iya, berarti dia hukum Newton 1 yang C ya. Gaya gesek terhadap kecenderungan benda. Gaya gesek berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda ya. Aksi reaksi. Nah, dia hukum Newton 3 ya. Memiliki arah dan nilai. Memiliki arah dan nilai adalah gaya ya. Nah, gaya tak sentuh contohnya apa di sini? Gaya tak sentuh, gaya gravitasi gitu ya. Pembahasan pilihan ganda sekarang ya. Berikut ini yang termasuk gaya sentuh ya. Gaya sentuh artinya gayanya dia saling bersentuhan ya, kayak kita lihat yang A, buah jambu jatuh dari pohonnya. Ya, dia tidak perlu disentuh ya, dia akan jatuh. Magnet dapat menarik paku. Nah, ini juga dibuka gaya tak sentuh. Magnet jarum selalu mengarah utara selatan. Daun bergoyang ditiup angin, dia juga tak sentuh ya oleh daun ini ya. Kalau magnet jarum juga dia tak sentuh, berarti jawabannya ya
yang D. Ya. Alat yang mengukur gaya ya dinamometer. Ini adalah perubahan yang dibentuk oleh gaya. Perubahan posisi bisa, warna tidak, massa tidak, arah iya. Berarti 1 dan 4. Ya. Pernyataan yang benar. Menyebabkan benda bergerak dari keadaan diam. Betul. Ya. Menyebabkan benda mengalami percepatan. Betul. Menyebabkan benda berhenti bisa juga. Mengubah arah gerak benda. Iya. Jadi jawabannya yang D. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Ya. Gesekan antara kapal selam dan air. Gesekan antara pesawat terbang dan udara. Gesekan antara mesin kendaraan pada torak mesin dan silindernya. Gesekan antara kanvas rem dan piringannya. Nah, ini yang bisa ini ya. Mana nih? Gesekan antara mesin kendaraan pada torak mesin dan silindernya. Ini ya. Kalau buat ini sebenarnya nggak masalah. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Selanjutnya, berikut ini yang termasuk contoh gaya tak sentuh. Ya, gaya tak sentuh berarti yang tidak bersentuhan. Ya, pegas, dorong bersentuhan, tarik bumi, angkat bersentuhan, magnet, listrik. Ya, ini dia yang C. Ya, gaya magnet. Nomor 12, tujuan gigi-gigi pada mesin yang berputar diberi minyak pelumas. Fungsinya untuk apa? Memperkecil. Ya, gaya gesek. Maaf. Nomor 13, resultan dua gaya yang segaris dan berlawanan arah. Berarti resultan dua gaya gini ya gimana? Saling menjumlahkan atau saling mengurangi atau pembagian. Ya, selisih ya. Ya, tentu karena dia berlawanan arah berarti dia selisih kedua gaya itu dan searah dengan gaya yang terbesar. Gitu hasilnya ya. Cara memperkecil gaya gesek adalah dengan memperhalus permukaan yang bergesekan. Gaya adalah suatu besaran yang selain memiliki besar juga memiliki arah. Berarti besaran ini termasuk besaran vektor. Gitu. Sekian pembahasan soal persiapan penilaian harian ya, semoga bisa dipelajari dengan baik. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi Miss Rahmi ya. Mungkin kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.